Selamat datang di dalam program GPDC sekali lagi Bapak Ibu sekalian, dan saya percaya kita semua diberkati melalui program ini. Dan mari kita berdoa bersama-sama sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Bapa di surga, kami berdoa Tuhan sendiri yang memberkati kami dan berikan kepada kami kebenaran firman Tuhan khususnya pada hari ini. Dimanapun kami berada, Tuhan sendiri yang memimpin. Dalam nama Yesus, amin. Bapak Ibu sekalian, belakangan ini juga ada mulai kembali rumor-rumor yang cukup menarik membahas mengenai sorga, saudara. Salah satu pembahasannya adalah ada kelompok tertentu yang menyatakan sorga itu terbatas, limited edition. Nah, sama seperti kalau lagi sale-sale malam gitu kan, midnight dari jam 10 malam sampai jam 2 pagi gitu. Ataupun limited edition cuman ada 100 unit, siapa pertama kali orang 100 pertama, dialah yang dapat dan sebagainya. Dan ada sebuah pengertian bahwa surga juga limited edition. Berapa jumlahnya slot yang bisa masuk ataupun pendaftaran terbuka buat surga? 144.000 saja. Loh, kok bisa begitu ya? Coba kita lihat, ada yang mengangkat satu ayat menjadi sebuah dasar alasan mengapa surga hanya kuotanya 144.000, saudara. Wahyu 14 ayatnya yang ketiga. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk tua-tua itu. Dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Waduh, jadi ternyata bumi ini yang sekarang saja penduduknya itu 7 miliar orang, saudara. Belum lagi kita hitung generasi-generasi sebelumnya, bahkan sampai generasi pertama zaman Adam. Itu berapa ratus miliar, bahkan triliunan orang. Tetapi ayat ini memberi kesan slot di sorga kuotanya hanya 144.000. Apakah ini benar atau bagaimana? Nah, saudara, saya ingin sampaikan satu hal. Mari kita melihat bagian firman Tuhan yang lain supaya mata kita bisa dicelikan dan kita bisa mengerti lebih mendalam mengenai apa yang Tuhan katakan mengenai surga. Yaitu Yohanes 14 ayat yang pertama. Firman berkata begini, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku." Ayat 2, "Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal." Katakan sama-sama saya, banyak tempat tinggal. Bahasa Inggrisnya berkata mansion, artinya rumah mewah. Mansion artinya istana. Mansion artinya rumah gedongan yang besar-besar, saudara. Bukan rumah petak, bukan pinggir sungai, saudara, seperti RSSSSSSS, rumah sangat sempit samping sungai sampai selonjor saja susah, saudara. Iya kan, surga kita besar, tanahnya luas. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Nah, sudah jelas, saudara, Yesus berkata bahwa ada tempat banyak di surga. Apa kaitannya dengan 144.000? 144.000 ini menandakan bahwa dari sejumlah besar penduduk sorga, saudara, ada sebagian yang jumlahnya 144.000. Jadi bukannya setelah 144.000 sorga pintu gerbangnya tertutup, tidak sama sekali. Saya justru ingin lebih menekankan apa itu sorga sebetulnya. Saya belum pernah ke sorga, saudara. Saya masih ada di dunia, ya kan? Saya nggak cepat ke sorga, nanti nggak bisa balik, saudara. Waduh, bahaya lagi. Nggak bisa isi program GPDC lagi dong buat Anda, iya kan? Tetapi apa yang sebetulnya Alkitab katakan mengenai surga? Yang pertama, tempat yang kekal bagi orang percaya. Karena saya percaya sekali bahwa surga begitu luas. Tuhan menciptakan manusia di bumi. Setelah tugasnya udah selesai di bumi ini, maka ada tempat yang bahagia nanti di surga. Karenanya nggak mungkin limited edition, saudara. Karena Tuhan tahu berapa jumlah orang yang Tuhan ciptakan, dan Tuhan juga tahu kapasitas surga. Itulah tempat selama-lamanya seseorang tinggal di sana. Dan yang kedua, surga adalah kehidupan yang setelah dunia ini. Ada beberapa tokoh agama berteori bahwa
Setelah manusia habis nafas terakhir di dunia ini, tidak beda dengan binatang, kambing, tidak beda dengan sapi, tidak beda dengan semua binatang yang setelah itu mati dan dikubur. Demikian juga dengan manusia. Tidak ada lagi ceritanya mengenai kehidupan di dalam alam rohani, tidak ada lagi kehidupan setelah kematian, itu semua bohong. Tapi ternyata saya perhatikan tidak demikian. Kehidupan kita akan justru lebih panjang nanti di sana dibandingkan kehidupan kita di bumi. Yang ketiga, dunia ini adalah tempat kita diuji, saudara. Kita persiapkan segala sesuatu, makanya yang emosi-emosi, habiskan semua emosi di dunia. Nanti kalau udah nyampe surga, jangan emosi lagi. Bentak-bentak malaikat lagi, saudara. Iya kan, nyampe sono, malaikat! Mana nih yang ngambil sendal gua kok kayak ada? Udah nggak bisa lagi, saudara. Iya kan? Yang punya tipu-tipu dalam hati, mau cipoa, mau cari jalan belakang, yang mau suap-suap, selesai di sini sudah. Di sana udah nggak bisa lagi. Karena di dunia adalah tempat kita diuji dan kita diproses. Sehingga nanti kalau kita sudah siap, surga menanti kita. Dan yang keempat, saudara, bahwa tempat upah kita setelah pekerjaan di dunia selesai. Yesus berkata di dalam kitab Wahyu, aku datang untuk memberikan upah kepada setiap orang yang sudah melakukan pekerjaannya. Pastikan baik-baik, kita memanfaatkan waktu selama di dunia ini untuk memuliakan Tuhan. Dan upah kita tersedia di surga. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan, bagaimana kami boleh kembali diingatkan mengenai kebenaran tentang surga. Biarlah pintu surga terbuka, tersedia bagi kami semua, dan kami siap untuk menerima semua upah yang Engkau sudah sediakan bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Saya percaya Anda semua diberkati melalui program-program GPDC, dan kita akan berjumpa lagi di dalam program yang selanjutnya. God bless. Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman semua, buat kalian yang belum memiliki tempat ibadah tetap, yuk gabung bersama kita di GBI Glow Fellowship Center. lokasinya ada di Glow Tamres, Glow Gading Marina, Glow BSD, Glow Dynaplus, Glow Depok, Glow Majestic, dan Glow Cibubur. Kita tunggu kehadiran kalian. Tuhan Dan Yesus Yesus memberkati. memberkati. Amin. Amin.